Baik, terima kasih ya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang barengan lagi ya. Itu rame-rame tuh Mela, Asti, sama Lilis, Dika, sama Aldi juga. Ya, udah di-download materinya. Sebenarnya sekarang akan saya jelaskan sih. Jadi nanti kalian bisa download juga nanti kalau udah selesai materinya hari ini. Baik, udah sampai mana nih kelompoknya? Udah 4 pertemuan. Kelompok 1 sampai 4 sudah mulai menyusun belum? Bu, kelompok saya lagi proses, Bu. yang sekarang ya, Bu. Kenapa? Kelompok saya kan kelompok 5, berarti pertemuan yang sekarang ya. Iya, kayaknya. Coba lihat lagi di slide pertemuan 1, karena satu materi ada yang untuk 2 kelompok. Sekarang korelasi dan regresi ya. Sebenarnya ngulang pelajaran matematika statistika. SMA juga udah pernah diajar korelasi sama regresi itu ya. Yang Y, X, Y. Saya share screen dulu ya. Oh ya, yang kemarin yang presensi yang saya follow up di grup nggak ada tanggapannya, nggak direspon. Takutnya nanti di akhir komplain atau gimana. Siapa aja, Bu? Yang di grup itu siapa? Agus, terus siapa ya? Taufik sama siapa ya, Bu? Tapian, Salva, Pak Agus, Taufik. Kalau Taufik mah jarang masuk, Bu. Oh, kalau Salva? Gak tahu, Bu. Sama aja, Bu. Agus Hermawan? Suka gitu mah, tapi Nah, itu Pak Agus. Tolong kasih tahu ya kalau dia suka hadir, mungkin beliau lupa atau gimana untuk cara presensi di MyBase. Kasihan gitu ya, udah pertemuan 5 soalnya. Diingetin ya. Tolong minta tolong. Saya share screen ya. Yang kok gitu? Nah, ini saya mengambil materi dari kampus lainnya, tapi sebenarnya hampir sama sih, cuma di contoh-contohnya kurang mendalam kalau yang di modul. Tapi silahkan belajar yang di modul yang di kampus gitu ya. Sama. Tapi ini ada beberapa materi yang akan saya skip karena ini bukan sesuai dengan jurusannya kalian. Nah, ini video bahan ajar sudah saya share. Di sana ada langkah-langkah menggunakan Excel. Kalian boleh ya, karena kita setiap pertemuan kan nggak sempat ya kalau untuk menjelaskan hitungan-hitungan saja sudah penuh
waktunya. Jadi di video bahan ajar juga sudah saya share, itu di sana ada langkah-langkah menggunakan Excel gimana sih cara perhitungan median, min, modus, dan untuk membuat histogram juga sudah ada ya di video bahan ajar, silakan pelajari ya. Nah, sekarang untuk pendahuluannya dulu ya. Nah, ini aja. Analisis regresi dapat diketahui hubungan antara dua variabel prediksi dari data yang ada. Jadi ini untuk menganalisis dan untuk memprediksi. Sedangkan korelasi untuk mengetahui eratnya hubungan antar dua variabel. Semakin erat hubungannya, maka semakin yakin hubungan dua variabel tersebut adalah ada hubungannya antara sebab dan akibat. Analisis, regresi, dan korelasi didasarkan atas hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Nah, kekuatan hubungannya bila titik-titik pada satu garis lurus, maka kekuatan hubungan antara dua variabel itu sangat sempurna. Jika titik-titiknya itu berada lurus, sangat garis lurus, berarti itu sangat sempurna. Atau ada juga yang saling bertolak belakang, maka itu tidak ada hubungannya. Kekuatan hubungan dapat dikuantifikasi melalui suatu koefisien, yaitu koefisien korelasi atau R/Person. Ini rumus lagi ya. Koefisien ini akan berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilainya 0, maka tidak ada hubungan linier. Jika R-nya 1, maka ada hubungan linier yang sempurna. Bila antara 0 sampai 1 itu semakin mendekati 1, misalkan 0,8, 0,9, maka hubungannya juga bisa dikatakan semakin kuat. Nah, bila mendekati 0, misalkan 0,2, 0,1, maka semakin lemah hubungannya. Nah, ini ya. Nah, antara 0,0 sampai 0,19 sangat rendah. 0,2 sampai 0,39 sangat rendah. 0,4 sampai 0,5 sedang. 0,6 sampai 0,7 kuat. 0,8 sampai 1 sangat kuat. Ini ya tingkat hubungannya antara sebab dan akibat antara dua variabel tersebut. Yang mana sih variabelnya? Oke, ini rumus lagi ya. Mencari R, tadi R koefisien ya, koefisien korelatif regresinya. Sama dengan N dikali jumlah dari X, Y dikurangi sigma X atau jumlah X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat dari N sigma X2 dikali sigma X dikali N dikali jumlah Y2-nya dikali juga jumlah Y. Kita lihat ya, mungkin kalau secara X ini masih pusing, tapi kita langsung ke angka ya. Nah, ini dia. Sebenarnya sekilas seperti rumit, padahal cuma menjumlahkan, mengalihkan aja sebenarnya ya. Kalau dari soal memang kelihatannya rumit. Nah, ini soalnya itu biasanya X dan Y. Ini sudah diketahui, X dan Y. Nilai X dan Y itu sudah diketahui. Yang dicari adalah nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, di sini tadi ada kesalahannya, ini maksudnya X kuadrat. Ini rumus Personnya X kuadrat, Y kuadrat. Sama kayak di sini. Oke, sekarang cari nilai XY berarti gimana untuk mencari nilai XY? Berarti yang X dikali dengan Y ya, Bu? Ya, betul. Yang misalkan yang pertama ya, 12,7 dikali 42,2. Hasilnya 535,94. Dan begitu seterusnya ya. X kali Y, X kali Y. Ini sigma ini artinya jumlahnya. Ini N-nya ada berapa N-nya di sini untuk soal ini? Ada 7, Bu. Ya, betul. Ada 7. Ini jumlahnya sigma X 105,3, sigma Y 302,3. Ada sigma XY, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. X kuadrat dari mana X kuadrat? Itu, Bu, ada, Bu, X kuadrat. Ya, misalkan 12,7 dipangkat 2 ya.
Dan begitu seterusnya. 15,5 pangkat 2, 240. Y kuadrat juga sama, 42,2 pangkat 2. Sampai 45,5 pangkat 2. Dijumlahkan. Semua nilai ini dijumlahkan. Nilai X kali Y, nilai X, nilai Y, nilai X kuadrat, dan nilai Y kuadrat dijumlahkan semuanya. Paham sejauh ini untuk menghitungnya? Insya Allah paham, Bu. Jelas. Oke. Sekarang untuk cari nilai R-nya, R sama dengan tinggal dimasukkan rumusnya. N-nya ada 7. Sekarang sigma XY. Sigma XY kan sudah diketahui jumlahnya 4.566,5 dikurangi sigma X 105,3 dikali sigma Y 302,3. Nah, dibagi akar dari N-nya 7, sigma X kuadratnya 1632,9 dikurangi berapa X kuadratnya? Sorry. Iya ya, ini ya, yang sigma X kuadratnya 302,3 pangkat 2. Lihat di sini ya. Ini beda ya. X pangkat X kuadrat X pangkat 2 ini maksudnya yang nilai ini. Yang di atas. Sedangkan pangkat 2 ini hasil kali N sigma X kuadrat dikurangi 105 sigma X pangkat 2. 7 kali berapa ini sigma Y kuadratnya? Itu, Bu, 13.068,35. Dikurangi 302 pangkat 2. Silakan dihitung. Pokoknya hasilnya segini ya, 0,768. Nah, ini mendekati, ini maksud ke kategori mana ini? Sedang, Bu. Masuk Kuat, kategori Bu. Kuat. Kuat ya? Kategori kuat, ya. Ya, kuat. 0,7. Ibu, ini tuh, Ibu, yang izin bertanya, yang di Ya. kuat, yang di bawah itu kan, Bu, yang akar dari N dikali yang sigma X kuadrat, nah dikurang ini kan X, ya, sigma X, nah kemudian ditutup di pangkat 2, nah yang di pangkat 2 itu X-nya atau keseluruhannya, Bu? X-nya ya. Oh ya, X-nya ya, ini Oh ya, X-nya. X-nya saja ya, Bu. X-nya iya. Siap. Baru nanti jumlahnya baru bisa dikurangi dengan perkalian sebelumnya. Ini juga 302 pangkat 2 dulu, ya. Baru dioperasikan dengan bilangan sebelumnya. Ngitungnya lumayan ya, padahal hasilnya sebenarnya sederhana rumusnya, tapi ngitungnya lumayan kalau ada hal seperti itu ya. Hitungnya banyak, hasilnya nggak sampai 1 ya, Bu? Iya, emang maksimal 1. Ada yang ingin ditanyakan nggak sejauh ini? Ada, Bu. Apabila hasilnya melebihi dari 1 bagaimana? Untuk kasus ini tidak ada yang melebihi 1. Oh, berarti Jadi tidak ada, Ibu. Ya, nilai R-nya itu 0 sampai 1. Gimana? Saya lanjut? Ini nggak perlu ya. Nah, sekarang ke determinasi. Saya skip ini karena ini tidak ada hubungannya ya. Kita perlu untuk menghitung korelasinya. Oke, sekarang determinasi. R sama dengan R pangkat 2, yaitu besarnya proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Apabila R sama dengan 1, maka R-nya sama dengan 100%. Atau ini R maksud itu koefisien determinasi ya. Berarti koefisiennya 100%. Karena tadi maksimal 1. X memegang peranan dalam perubahan Y. Jadi antara X dan Y, antara vertikal dan horizontal. Bila terjadi perubahan X, maka Y akan berubah. Pada kasus di atas 0,768, maka R-nya, koefisiennya sama dengan R pangkat 2. Tinggal dikalikan.
R pangkat 2, 0,768 dipangkat 2, 0,59. Berarti persentasenya 59%. Paham ya? Dikali 100% persentasenya. Kalau R-nya sampai dengan 1, berarti 100%. Hal ini berarti dapat dijelaskan. Ya, intinya 59% koefisiennya. Paham sejauh ini? Ini tidak perlu. Sebelum saya lanjut ke regresi linear, nah Y sama dengan A tambah BX. Ini sering rumus seperti ini tuh sering di sekolah. Lanjut ya, pada persamaan ini harus jelas dan tentukan mana variabel Y yang dependen dan variabel X yang independen. Penetapan disesuaikan dengan tujuan analisis. Biasanya variabel Y lebih sulit diukur, variabel X lebih mudah diukur. Karena dari persamaan garis regresi linear, kita dapat melakukan banyak hal. Contohnya menduga satu nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel bebasnya. Nah, contohnya yang tadi, ini untuk masuknya ke rumus ya, langsung saja. Rumus untuk mencari B. Sama nggak rumusnya? Sama nggak dengan rumus R? Beda ya. Beda, Ibu, jelas beda. Ya, koefisien B sama dengan besarnya perubahan nilai variabel Y. Apakah nilai variabel X berubah sebesar 1 unit atau satuannya? Koefisien A, nilai dari awal atau intercepat. Besarnya nilai variabel Y bila variabel X sama dengan 0. A sama dengan Y tambah BX. Ini rumus A sama dengan Y tambah BX itu turunan ya. Dari sini nih, Y sama dengan A plus BX. Diturunkan dicari nilai A. Berarti untuk mencari nilai A, Y dikurangi BX. Itu ya. Apa? Pertukaran tempat itu yang plus, minus, negatif, positif. Itu ya. Ya. Oke, kita masih menggunakan data yang sebelumnya. Dicari nilai B, tinggal dimasukkan ya N-nya 7. Sigma X, Y, dan dikurangi sigma X dikali sigma Y. Terus dibagi N sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat. Sama dengan 0,403. Tinggal dicari A sama dengan, nah ini, Y dikurangi BX. Dari mana Y-nya? 302,3. Oh, yang nilainya, Bu? A, untuk mencari A sama dengan Y dikurangi BX. Y-nya berapa nilainya? Yang keseluruhannya bukan, Bu? Iya, yang ini ya, 302,3. Iya, 302,3. Ya, yang X-nya yang mana? 105,3. Ya, 105,3. Paham ya? Bingung nggak? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Nah, dikurangi B. Tadi kan B udah diketahui kan nilainya 0,403. X-nya 105,3 dibagi 7. Sama dengan 37,123. Maka ini bukan ini maksudnya persamaannya ya, persamaannya. Jadi A sama dengan Y tambah BX itu nilainya A-nya 37,123, Y-nya itu tadi 32,3 bagi 302,3, X-nya 105,3. Hasilnya seperti ini. Kita lihat. Oke, saya tidak menjelaskan yang mana, yang ini dan yang ini karena ini bukan ranah kita. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan statistika untuk sistem informasi. Sekali lagi untuk percobaan di Excel ada di video bahan ajar ya. Yang tadi apa? Yang itu apa? Analis to facts-nya sudah diaktifkan di Excel?
Sudah, Bu? Bu. Iya, itu boleh dicoba. Jadi nanti presentasi itu ada demonya, terutama yang grafik juga, yang grafik bisa membuat histogram di sana. Yang kelompok 1, yang kelompok yang distribusi frekuensi mencari rata-rata ada, mencari median, ukuran gejala pusat ada, median modus ada di sana di Excel. Ini juga ada, regresi ada. Di video bahan ajar sesuai pertemuan aja ya, sudah dijelaskan sama beliau, sama Pak Chandra. Terima kasih. Soal. Bukan yang di sini ya, kerjainnya. Saya share-nya di sini. Nah, karena ini lumayan juga. Tuh kan kalau misalkan di sini kan rumus sama ya yang tadi saya jelaskan. Nah, silahkan kerjakan slide 12 dan ini yang diagram pencariannya nggak perlu ya. Tentukan kesamaan regresi aja langsung. Yang mencari nilai R sama kesamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, ini langkah-langkah di Excel. Ada tiap pertemuan juga ada. Kita udah capek-capek ngitung, sebenarnya Excel sudah pintar. Ada langsung hasilnya ya. Ini cari korelasi, determinan. Tuh ada, hebat kan? Jadi nanti presentasi silahkan kerjakan, silahkan demo di Excel-nya. Oke, kerjakan slide 12 dan 13 ya. Kumpulkannya kapan ya? Batas waktunya. Sekarang juga masih banyak waktu. Tapi karena ini hitungan, ya nanti saya tentukan lah ya. Sekarang ada yang ingin ditanyakan nggak? Ibu untuk kelompok 5, Bu, kelompok saya, Ya. itu kan untuk presentasinya itu dari pertemuan berapa, Bu? Kelompok 5 coba lihat dulu ya, saya lupa ingat. Lihatnya di sini nih. Di pertemuan 1. Ada nggak? Nampil nggak? Nah. Oh, yang sekarang berarti regresi dan korelasi sederhana. Oh iya, Bu. Berarti yang sekarang ya, Bu? Iya. Yang mencari nilai R, terus mencari nilai regresinya yang Y sama dengan A tambah BX. A tambah BX. Berarti kalau A, berarti Y dikurang BX gitu ya, Bu? Ya. Berarti kalau BX, Y dikurang A gitu kan, Bu? Betul. Nah, apakah itu kan BX, nanti X-nya itu dimasukkan atau enggak, Bu? Atau emang satu ini, Bu? Tetap dimasukkan nilai X-nya. Tetap dimasukkan nilai X-nya. Nanti. Ya, X-nya dari data yang sudah disigmakan, dijumlahkan. Oh, siap. Tadi kan yang dicari, yang rumus itu hanya rumus B ya. Bukan rumus Bukan rumus X. Sehingga pertemuan depan analisa data berkala. Bukan deh, ini pertemuan. Mana sih? Nah, kelompok 5, ukuran penyebaran data. Bukan yang pertemuan tuh, itu kan kata saya juga satu materi itu bisa untuk berapa kelompok. Nah, ini ukuran penyebaran data itu yang sebelumnya, kemiringan dan keruncingan. Kelompok 5. Sorry, tadi itu pertemuannya. Itu untuk kelompok 6, angka indeks. Nah, ini regresi dan korelasi itu untuk kelompok 7. Kelompok 7. Ya. Lihatnya di pertemuan pertama aja ya. Nah, di sini ada topik makalahnya dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 10. Diperbolehkan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu maksudnya data yang tidak diambil secara langsung, tapi kita kan menggunakan data sekunder ya dari BPS. Terus menganalisa wajib menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Silahkan ya, Excel-nya
Langkah-langkahnya sudah ada di slide semuanya. Saya menerangkan cara hitung manualnya. Oh ya, pertama pasti nilai yang kita hitung dengan nilai Excel itu berbeda karena kalau Excel itu nilainya baku ya. Jadi mentok kalau misalkan komanya banyak tetap dikalikan atau tetap dihitung. Kalau kita kan ada pembulatan. Ada pembulatan bilangan. Jadi wajar kalau beda beberapa bilangan 0 komanya itu wajar, masih wajar. Kalau di Excel, nah untuk memperjelasnya hasilnya ke Excel aja. Nah, kelompok 5 berarti kelompok 4 ukuran penyebaran data. Kelompok 3 ya, jadi ini satu pertemuan untuk 3 kelompok nih, ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Kelompok 2 sampai kelompok 4 itu masih satu pertemuan sebenarnya. Baru kelompok 5 yang kemarin, kemiringan dan penguncian. Nanti kelompok 7 regresi dan korelasi. Nah, pertemuan besok, pertemuan 6 itu untuk 3 kelompok tuh. Ada analisa data berkala, metode semi average. Ini menurut saya lumayan mudah ya yang kelompok terakhir. Menggunakan apalagi satu metode aja, semi average. Ini semi mungkin average, least square. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Untuk tugas nanti boleh bertanya di WhatsApp grup aja ya. Slide 12 dan 13. Individu. Kerjainnya di Word. Perhitungan boleh menggunakan Excel atau langsung di Excel boleh, silakan. Yang jelas bukan ditulis tangan terus di scan ya, tapi kerjakan secara teknologi. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tolong diingatkan untuk teman-temannya yang belum presensi sampai pertemuan sekarang ya. Sian, saya sudah follow up terus di grup, tapi tidak pernah ada yang merespon, yang bersangkutannya tidak merespon. Jadi, ya mau gimana? Kalau di akhir-akhir komplain berarti saya udah itu ya, sebenarnya udah mau follow up. Ada yang ingin ditanyakan nggak?